Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, ya, untuk belajar sejarah kebudayaan Islam, baiknya kita berdoa dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doanya. Doa dimulai. Baiklah anak-anak, bagaimana hari ini? Hadir semua kawan-kawannya, coba lihat kanan kirinya. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Tidak ada yang sakit ini di kelas? Alhamdulillah. Jadi anak-anak ibu semuanya kita harus bisa menjaga kesehatan ya, supaya apa? Supaya kita bisa belajar dengan baik ya, bisa belajar juga dengan baik. Baiklah, hari ini kelas kita sudah bersih, anak-anak juga sudah bersih, sehat pastinya. Ya, sebagai umat Islam kita juga harus menjaga kebersihan karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Baiklah anak-anak, hari ini di pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini kita akan membahas tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah. Jadi sebelum kita mulai, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu ya, kita semua sebagai umat Islam ya, kamu sebagai pelajar harus bisa mampu menganalisa, mengamati, menanya serta mengomunikasikan perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah bagaimana kamu mampu menceritakan sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah, dan kamu bisa menyebutkan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, serta bisa menjelaskan kesulitan-kesulitan apa saja yang dijalani, yang pernah dihadapi oleh Rasulullah ya, begitu juga umat Islam, dan kalian mampu menyebabkan apa yang menyebabkan hijrahnya Rasulullah ya beserta umat Islam khususnya, yaitu ke Abyssinia atau ke Habsi. Mungkin itu ya tujuan pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, hari ini ibu akan membagikan kelompok untuk kalian ya. Jadi tujuan kalian hari ini adalah kita belajar kelompok. Dari kelompok ini tugas kalian yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan ya, menganalisa tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dari pertama beliau berdakwah, coba perhatikan gambar ya yang sudah ibu tampilkan. Di awal-awal Rasulullah berdakwah, anak-anak, supaya kita belajarnya lebih semangat, sama-sama kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semua sudah semangat ya anak-anak ya. Baiklah, supaya kita tahu proses pembelajaran kita ini tujuannya apa. Jadi yang pertama adalah kalian itu bisa menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Lalu kalian itu bisa menyebutkan apa strategi dakwah Rasulullah ketika beliau berada di Mekah. Yang ketiga yaitu kalian bisa menjelaskan apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah ya ketika beliau berdakwah di Mekah, dan apa yang menyebabkan Rasulullah itu akhirnya hijrah yaitu ke daerah Abyssinia, dan apa ibroh pelajaran yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak,
Karena tadi kelas sudah Ibu bagi, sekarang coba perhatikan video ini. Jadi tugas kalian adalah kalian perhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Nabi Muhammad SAW sejak kerana atau jahiliyah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Fase ini ditandai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mata, tiada sekutu baginya. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Pada ucapanmu, mereka anak cucu nenek moyangmu kini berkumpul, dan aku salah seorang di antara mereka dan orang yang paling cepat memenuhi keinginanmu. Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Baiklah anak-anak, tadi setelah kalian amati materi dan ataupun video yang sudah Ibu tayangkan, ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya? Bu, saya ingin bertanya. Oh, silakan Nak. Bu, apa sebab kamu Quraisy menentang dakwah Rasulullah? Ini ada pertanyaan dari teman kalian. Kenapa orang-orang kafir Quraisy itu menentang dakwah Rasulullah? Ada? Silakan yang. Oh ya, silakan. Persaingan dalam kekuasaan. Iya, salah satunya kenapa orang kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah karena mereka takut kehilangan atau persaingan kekuasaan. Ada lagi dari yang lain? Ya silakan. Faktor ekonomi. Jadi ya mereka ya orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Pertama tadi karena mereka takut kehilangan kekuasaan. Yang kedua karena faktor ekonomi. Yang selama ini mereka itu menyembah berhala, dan otomatis orang-orang yang mata pencahariannya itu menyembah berhala, mereka takut berhalanya gak ada lagi yang membeli, makanya mereka takut kehilangan mata pencaharian. Bella, anak-anak, untuk selanjutnya Ibu harapkan kalian bisa mendiskusikan hasil dari pengamatan kalian dari video ataupun materi yang sudah Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak, mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi berdasarkan video ataupun materi yang sudah kalian lihat dari bersama. Pada kelompok satu dipersilahkan Ibu presentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami di sini sebagai kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Jadi hasil diskusi kami adalah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah dimulai dari dakwah keluarga terdekatnya dengan cara sembunyi-sembunyi, dan bahwa beberapa orang sahabat yang pertama kali masuk Islam adalah Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu adalah istri Nabi Muhammad SAW, lalu temannya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Al-Arqam bin Abil Arqam, dan mereka semua disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Dan lebih
ya bagaimana hasil diskusi kita hari ini. Ini Ibu kasih beberapa soal-soal untuk kalian jawab. Bisa kan ya? Bisa kan Bang? Gak ada masalah. Bella, anak-anak, tadi setelah kalian proses pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan kita hari ini ya, proses pembelajaran kita tentang perkembangan dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Bella, anak-anak, ya setelah proses pembelajaran tadi, ya apa sebenarnya kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini tentang perkembangan dakwah Rasulullah SAW periode kita? Mungkin ada yang dari kamu bisa menyimpulkan? Ya silakan pada Aura. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran strategi dakwah Rasulullah di Makkah adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad melakukan dakwahnya secara sembunyi. Sasaran awalnya yaitu keluarga terdekat dan sahabat, yaitu Siti Khadijah sang istri, Abu Bakar sang sahabat, Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Nabi, Bilal bin Rabah dari golongan budak. Dan secara terang-terangan setelah 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi agar berdakwah secara terang-terangan, yaitu surah Al-Hijrah ayat 94. Dakwah secara terang-terangan dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad di Bukit Safa. Saat itu Nabi mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah serta meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Nabi juga meminta kepada keluarganya agar membantu dan menjaga Islam. Respon masyarakat Mekah terhadap perlakuan Nabi yaitu penganiayaan, penyiksaan terhadap kaum muslimin, mengejek dan memfitnah, boikot dan rencana pembunuhan. Nabi dibujuk dengan harta, tahta dan wanita. Nabi mendapat siksaan serta tak lupa juga mendapat dukungan dari keluarga terdekat beliau. Ya, kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya tadi sudah saya kasih diskusi ya, sudah kalian membahas soal-soal ya untuk mengetes sejauh mana sebenarnya kalian memahami teori atau materi tentang perkembangan dakwah Rasulullah periode Mekah.